down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa IKA Strada akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Menyusui di Era Pandemi COVID-19. PowerPoint ini ditujukan kepada ibu menyusui terutama pada saat pandemi COVID-19. PPT ini disusun oleh mahasiswa IKA Strada Prodi S1 Keperawatan. Ada beberapa poin yang akan kami bahas pada PowerPoint ini. Yang pertama yaitu definisi menyusui, kemudian manfaat ASI, kemudian ada tujuan pemberian ASI, lalu ada dampak pandemi COVID-19 secara umum terhadap ibu menyusui, dan juga ada tata laksana menyusui di era pandemi, dan yang terakhir posisi menyusui yang baik dan benar. Sebelumnya kita akan mengenal tentang definisi menyusui. Menyusui adalah proses pemberian ASI atau air susu ibu kepada bayi sejak lahir sampai berusia 2 tahun. Jika bayi diberikan ASI saja sampai usia 6 bulan tanpa menambahkan dan mengganti dengan makanan atau minuman lainnya, hal itu merupakan proses menyusui eksklusif. Sedangkan ASI atau air susu ibu adalah cairan yang diekskresikan oleh kelenjar payudara ibu berupa makanan alamiah atau susu terbaik bernutrisi dan berenergi tinggi yang diproduksi sejak masa kehamilan. Air susu ibu atau ASI juga dapat diartikan sebagai makanan terbaik yang mengandung antibodi untuk bayi dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Kemudian untuk manfaat ASI, yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh bayi, kemudian menjaga berat badan bayi agar tetap normal, melancarkan metabolisme bayi, menurunkan resiko penyakit terinfeksi, dan juga memperkuat dan membantu pertumbuhan tulang bayi, terutama tulang leher dan tulang belakang. Beralih ke tujuan pemberian ASI. Tujuan dari pemberian ASI adalah karena ASI mengandung banyak nutrisi yang paling sesuai bagi kebutuhan tubuh bayi, serta mudah diterima dan dicerna oleh sistem pencernaannya yang masih sangat rentan. Jika diberikan makanan tambahan lainnya sebelum bayi berusia 6 bulan, maka pencernaan bayi belum mampu mencerna dengan baik makanan tersebut, bahkan resiko munculnya penyakit pencernaan akan lebih besar. Kemudian, ada dampak pandemi COVID-19 secara umum terhadap ibu menyusui, yakni kesulitan pemeriksaan rutin. Hal ini pada saat mengunjungi fasilitas kesehatan, ada kekhawatiran takut tertular virus. Kemudian menjadi ragu menyusui. Terkait kekhawatiran kondisi ibu hamil dan menyusui terhadap bayinya ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan UNICEF telah menegaskan ASI eksklusif aman diberikan pada bayi dan tetap diberikan meskipun ibunya terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian kecemasan psikologis. Dampak COVID-19 terhadap ekonomi maupun sosial dapat menimbulkan kecemasan yang berpengaruh pada psikologis ibu hamil dan menyusui. Selanjutnya, tata laksana menyusui di era pandemi. Yang pertama, ibu yang sehat atau negatif COVID-19. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh ibu yang sehat sebelum memberikan ASI kepada bayi yaitu: pertama, mencuci tangan. Walaupun tidak terjangkit COVID-19, tetap biasakan untuk mencuci tangan sebelum dan setelah menyentuh atau menggendong anak. Lakukan dengan sabun dan air yang mengalir agar virus yang menempel pada telapak tangan tidak berpindah pada anak. Kedua, membersihkan puting susu. Sebelum menyusui, keluarkan ASI sedikit, oleskan pada puting dan areola atau kalang di sekitarnya. Hal tersebut sebagai disinfektan dan untuk menjaga kelembapan puting pada payudara. Yang kedua, ibu yang sakit atau positif COVID-19. Meski pada ibu yang positif COVID-19 tetap bisa menyusui bayinya dengan layak. Ibu menyusui dengan virus corona harus sangat berhati-hati. Pasalnya, penularan akan sangat mudah dilakukan hanya dengan percikan air liur saja. Guna mencegah penularan virus corona pada ibu menyusui, ibu bisa melakukan beberapa hal berikut: mencuci tangan sebelum menyentuh bayi dan peralatan menyusui, kemudian menggunakan masker, bersihkan permukaan benda dan peralatan menyusui, pompa ASI apabila ibu merasa terlalu lemas atau tidak nyaman untuk menyusui. Kemudian, bagaimana posisi menyusui yang baik dan benar? Yang pertama, ada posisi bersandar atau laid back breastfeeding. Seperti pada gambar tersebut, posisi bersandar merupakan posisi alami yang biasanya dilakukan ketika Anda menyusui bayi pertama kali.
Kebanyakan ibu menyukai posisi ini karena dirasa membuat waktu menyusui menjadi lebih santai. Yang kedua, posisi cradle hold. Posisi cradle hold serupa dengan posisi menyusui bayi yang benar pada umumnya. Di sini, salah satu tangan Anda akan menekuk guna menopang tubuh bayi. Alhasil, bayi akan berbaring dengan nyaman di salah satu tangan Anda selama melakukan posisi yang benar ini. Jadi, jika bayi disusui pada payudara sebelah kanan, kepala bayi dan tangan Anda yang digunakan untuk menopang tubuhnya juga dari sisi kanan. Kemudian yang ketiga, posisi cross cradle hold. Posisi ini mirip dengan cradle hold, hanya saja dengan tangan yang digunakan untuk menopang bayi pada posisi cross cradle hold berlawanan dengan payudara di mana bayi menyusu. Pada posisi ini, jika bayi disusui pada payudara sebelah kanan, kepala bayi juga akan berada di sebelah kanan dan tangan Anda yang digunakan untuk menopang tubuh bayi yakni tangan sebelah kiri. Kemudian posisi yang keempat yaitu posisi berbaring atau sideline. Bila Anda sedang merasa lelah dan tidak ingin menyusui dalam posisi duduk, berbaring bisa menjadi pilihan yang benar untuk dilakukan. Bukan hanya itu, posisi berbaring juga merupakan solusi terbaik bagi Anda yang baru melalui operasi sesar atau saat bayi tiba-tiba terbangun di malam hari untuk menyusui. Posisi yang kelima yaitu posisi football hold atau clutch hold. Posisi ini dilakukan dengan mengapit bayi pada sisi tubuh, tepatnya di bawah lengan Anda. Posisi ini dapat digunakan untuk ibu dengan riwayat melahirkan sesar dan menyusui dengan payudara besar. Selain itu, posisi ini juga cocok apabila Anda menyusui bayi kembar secara bersamaan. Lengan yang digunakan adalah lengan pada sisi yang sama dengan payudara untuk menyusui. Posisi yang terakhir yaitu posisi bayi duduk atau sitting bayi. Seperti namanya, posisi ini dilakukan sama persis ketika bayi sedang duduk. Dengan begitu, Anda tidak perlu menopang tubuh bayi seperti melakukan posisi menyusui yang benar lainnya. Namun, sebelum mencoba posisi yang satu ini, pastikan si kecil sudah cukup kuat untuk duduk sendiri. Di sini juga ditampilkan gambaran posisi menyusui yang baik dan benar.